Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono. Seperti biasa, Pak Suprono akan selalu hadir dengan pembahasan-pembahasan materi-materi ekonomi. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe serta komen agar terus berkembang channel ini dan semakin bermanfaat bagi orang banyak. Kesempatan kali ini Pak Suprono masih akan membahas pembahasan soal bank dan lembaga keuangan non-bank part yang ketiga, dan di sini masih berisi tentang soal-soal yang berkaitan dengan otoritas jasa keuangan. Bagi yang belum mengikuti part pertama dan part kedua, bisa diklik pada kolom deskripsi atau di akhir layar. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan good corporate government? A. Pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keuntungan semata. B. Prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel. C. Strategi pemasaran untuk meningkatkan citra perusahaan. D. Sistem pengawasan internal terhadap kebijakan perusahaan. Good corporate government adalah prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel, yaitu sebuah perangkat aturan, praktek, dan proses yang diterapkan untuk mengelola dan mengarahkan perusahaan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Kita lanjutkan pada soal yang berikutnya. Dalam konteks OJK, istilah laku pandai merujuk pada A. Program edukasi keuangan untuk masyarakat desa. B. Layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. C. Program kredit usaha kecil menengah. D. Pelatihan keuangan bagi pelaku usaha mikro. Laku pandai atau layanan keuangan tanpa kantor untuk keuangan inklusif adalah program yang diluncurkan oleh OJK untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui agen-agen bank di wilayah yang sulit dijangkau. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Kita lanjutkan pada soal yang berikutnya. Apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen dalam regulasi OJK? A. Pemberian subsidi oleh perusahaan jasa keuangan kepada konsumen. B. Upaya OJK untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen sektor jasa keuangan. C. Program pelatihan literasi keuangan untuk masyarakat umum. D. Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam kontrak konsumen. Perlindungan konsumen dalam regulasi OJK adalah upaya OJK untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen oleh OJK meliputi pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan agar beroperasi sesuai aturan, menyediakan informasi yang transparan, dan menangani pengaduan konsumen terkait produk dan jasa keuangan. Sehingga jawaban yang sesuai adalah
B. Soal berikutnya, istilah tata kelola resiko mengacu pada A. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko dalam organisasi. B. Manajemen keuangan perusahaan untuk meminimalkan kerugian. C. Kebijakan asuransi untuk melindungi aset perusahaan. D. Regulasi untuk mencegah kerugian konsumen. Tata kelola risiko adalah bagian penting dari manajemen organisasi, khususnya dalam sektor jasa keuangan, untuk meminimalkan dampak risiko terhadap operasional, reputasi, dan keuangan perusahaan. Tata kelola risiko merupakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dalam organisasi. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Nomor 5. Sebutkan 3 pilar utama dalam pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan jelaskan fungsinya. 3 pilar utama dalam pengawasan yang dilakukan OJK meliputi yang pertama, pengaturan atau regulation. Dalam hal ini, menyusun dan mengimplementasikan aturan yang mendukung stabilitas dan perlindungan sektor jasa keuangan. Di sini OJK memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan aturan guna mendukung stabilitas sistem keuangan, memastikan transparansi, dan melindungi konsumen. Misalnya, aturan terkait penyaluran kredit, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Yang kedua, pengawasan atau supervision, memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan peraturan dan menjaga integritas sistem keuangan. OJK melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan baik secara langsung atau onsite maupun tidak langsung atau offsite untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Pengawasan ini juga bertujuan mencegah dan mendeteksi potensi fraud. Yang ketiga, edukasi dan perlindungan konsumen. Di sini memberikan literasi keuangan kepada masyarakat dan melindungi hak-hak konsumen. Dalam hal ini OJK memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat melalui program seperti inklusi keuangan dan literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait produk keuangan. Selain itu, OJK menangani pengaduan konsumen terhadap layanan jasa keuangan. Soal yang keenam, apa yang dimaksud dengan fintech? Financial technology atau fintech adalah penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan inovatif. Fintech mencakup aplikasi atau platform teknologi yang mempermudah akses keuangan, misalnya dompet digital atau layanan investasi online. Soal berikutnya, apakah yang dimaksud dengan SLIC? SLIC atau Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan untuk melacak riwayat kredit nasabah. SLIC dikelola oleh OJK sebagai pengganti BI Checking
untuk memberikan informasi riwayat kredit individu atau perusahaan. Berikutnya, apakah yang dimaksud dengan inklusi keuangan? Inklusi keuangan adalah akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Program inklusi keuangan bertujuan memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, dapat mengakses layanan keuangan. Demikianlah pembahasan bank dan lembaga keuangan non-bank part ketiga. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar terus berkembang channel ini dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.